Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentino Orlando Febrian, NPM 210, 120, 151, akan membahas tentang kuis UTS Matematika Bisnis dengan dosen pengampu Pak Rega. Saya akan membahas, kalau tidak salah, 6 penerapan ekonomi yang terdiri dari teori dan contoh kasus, dan materinya adalah himpunan. Pengertian himpunan. Himpunan merupakan sekumpulan objek-objek yang didefinisikan secara jelas. Maksud dari didefinisikan secara jelas yaitu objek-objek tersebut dapat diukur atau tidak relatif. Anggota dari himpunan dituliskan di dalam kurung kurawal. Beberapa contoh himpunan yaitu sebagai berikut. Pertama, himpunan siswa kelas 7 SMP Juara. Kedua, himpunan siswa gemar bermain piano. Yang ketiga, himpunan siswa dengan tinggi badan lebih dari 160 cm. Yang keempat, himpunan binatang berkaki 4. Yang kelima, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Dan semua contoh himpunan di atas merupakan himpunan, karena himpunan di atas terukur dan dapat didefinisikan dengan jelas. Berikut disajikan contoh yang bukan merupakan himpunan, yaitu himpunan siswa yang pandai, kedua himpunan mobil mewah, yang ketiga himpunan warna yang indah. Contoh-contoh di atas bukan merupakan himpunan karena mengelompokkan tidak didefinisikan secara jelas. Pandai, mewah, dan indah merupakan kata sifat yang relatif atau tidak dapat diukur secara jelas. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai contoh penerapan himpunan. Yang pertama, teori himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Himpunan banyak digunakan untuk mengelompokkan beberapa objek dengan ciri tertentu atau sejenis. Misalnya dalam menyebutkan beberapa hewan berkaki 4, biasanya kita menyebutnya dengan mendaftar atau membuat list. Nah, selain dengan cara tersebut, kita dapat menyebutnya dengan menggunakan himpunan. Selanjutnya akan dibahas mengenai himpunan kosong. Yang pertama, kita bahas contoh kasusnya dulu, himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Tentukan pernyataan di bawah ini termasuk ke dalam himpunan atau bukan himpunan. Yang pertama, himpunan siswa gemar bulu tangkis. Yang kedua, himpunan siswa perempuan suka warna yang indah. Ketiga, himpunan siswa yang pandai di kelas 7. Keempat, himpunan mobil warna bagus. Yang kelima, himpunan warna pelangi. Pembahasannya adalah yang pertama ini adalah himpunan, yang kedua bukan himpunan, yang ketiga bukan himpunan, yang keempat bukan himpunan, yang kelima ini himpunan. Yang kedua, teori himpunan kosong. Apa yang dimaksud dengan himpunan kosong? Himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan tanda kurung kurawal ini atau apa ini? Beberapa contoh himpunan kosong yaitu sebagai berikut. Pertama, himpunan bilangan prima genap lebih dari 2. Yang kedua, himpunan nama lari salah, himpunan nama hari yang berawalan huruf P. Yang ketiga, saya contoh himpunan di atas merupakan himpunan kosong karena himpunan di atas tidak memiliki elemen atau anggota. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai himpunan semesta. Tapi sebelum itu saya akan membahas tentang contoh kasusnya dulu, himpunan kosong. Berikan contoh himpunan kosong. Salah satu contoh dari himpunan kosong yaitu himpunan bilangan asli kurang dari 1. Nah, sekarang yang 3, teori himpunan semesta. Apakah kalian mengetahui mengenai himpunan semesta? Himpunan semesta merupakan himpunan semua objek yang menjadi pembicaraan. Himpunan semesta dilambangkan dengan S. Contoh kasus himpunan semesta. Terdapat himpunan semesta S dengan MAT. Tuliskan himpunan bagiannya. Himpunan bagiannya berawal MAT, MA, MT, AT, MAT. Yang keempat,
Teori himpunan bagian. Dalam himpunan semesta, terdapat beberapa bagian atau kelompok himpunan yang merupakan bagian dari himpunan semesta. Himpunan tersebut kita beri nama dengan himpunan bagian. Himpunan bagian memuat elemen-elemen anggota yang terdapat dalam himpunan semesta. Misalkan terdapat himpunan semesta sebagai berikut. S sama dengan A, B, C, D. Himpunan bagian dari himpunan semesta di atas adalah himpunan bagiannya adalah ini, ya, pengrawal A, B, C, D, AB, AC, AD, BC, BD, BD, ABC, ABD, ACD, BCD, ABCD. Himpunan bagian di atas terdiri dari himpunan kosong. Himpunan bagian yang memuat satu anggota, himpunan bagian yang memuat dua anggota, himpunan bagian yang memuat tiga anggota, dan himpunan bagian yang memuat empat anggota. Contoh kasus himpunan bagian. Tuliskan himpunan penyelesaian dari operasi aljabar berikut. 2x min 1 kurang dari x plus 3. X merupakan bilangan cacat. Pembahasannya 2x min 1 kurang dari x plus 3. Jadi 2x min 3 kurang dari 3 plus 1. Itu x kurang dari 4. Himpunan penyelesaiannya yaitu 0, 1, 2, 3. Yang kelima adalah teori operasi himpunan. Operasi himpunan yang akan dibahas dalam bagian ini adalah operasi irisan dan gabungan. Irisan dalam himpunan disimbolkan dengan U terbalik dan gabungan dalam himpunan disimbolkan dengan U. Perhatikan contoh berikut. Misalkan terdapat dua himpunan. A yaitu 2, 3, 5, 7, 11. Dan B 1, 3, 5, 7, 9, 11. Irisan dan gabungan dua himpunan tersebut yaitu A, B, 3, 5, 7, 11, A, B, gabungannya ini irisannya. Gabungannya terdiri dari 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai himpunan penyelesaian. Tapi sebelum itu saya bahas contoh kasusnya dulu dari operasi himpunan. Diketahui sebuah himpunan M yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa banyak himpunan bagian M yang banyak anggotanya ada 4. Pembahasannya, untuk membentuk himpunan bagian yang diminta, kita harus memilih 4 dari 7 anggota M. Karena 1, 2, 3, 4 sama dengan 4, 3, 2, 1. Jadi urutan tidak diperhatikan. Sehingga kita akan menggunakan rumus kombinasi untuk memilih 4 dari 7. Seperti berikut. Ya. Jadi, himpunan bagian M yang banyak anggotanya ada 4. Ada 35 himpunan bagian. Dan yang 6, teori himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan yang memuat solusi dari suatu permasalahan atau pembahasan. Pada materi sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai bentuk-bentuk operasi aljabar sederhana dan penyelesaiannya. Dalam menuliskan solusi operasi aljabar secara sederhana, kalian dapat menggunakan himpunan penyelesaian ini. Perhatikan contohnya. Misalkan terdapat operasi aljabar sebagai berikut. 6x min 2 kurang dari 3x plus 7, dan x adalah bilangan asli. Penyelesaian soal di atas adalah 6x min 3x kurang dari 7 plus 3, 3x kurang dari 9, x kurang dari 9, x kurang dari 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu 1 dan 2. Dan contoh kasus himpunan penyelesaian adalah ini. Jika diberikan sebuah persamaan bagi berikut, berapakah hasil ini?
Pembahasannya untuk mengerjakan soal ini kita harus memahami bentuk persamaan ini ya. Berdasarkan bentuk tersebut, maka kita dapat menuliskan sebagai A1 U apa irisan ya. Gabungan maksud saya. A2 U. Jadi bentuk di atas kita dapat memasukkan nilai K yaitu 1, 2, 3. Kita masukkan nilai K 1, A1, kita masukkan nilai K2, A2-nya, kita masukkan nilai K3, A3-nya. Berdasarkan hasil di atas, jika kita masukkan nilai K sama dengan apa infinite mungkin ya, maka hasil yang didapat seperti berikut. Ya, sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata atau salah teori. Maafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.